misalnya penularan sudah ada di monitor, ketika monitornya menunjukkan dia harus di RCP, ya udah bukan RCP. Ketika masih terpasang ETT perlu dilepas nggak? Atau ventilator perlu dilepas nggak? Perlu nggak dilepas? Karena ventilator itu kan tidak bisa kita kontrol, dia mengembangkan paru sesuai dengan perintah kita setting berapa per menit, itu sudah disetting. Jadi kalau misalkan tidak kita lepas, kita kesulitan ini RCP juga. Terus yang kedua, ketika pernapasan pasien itu yang harusnya bisa kita berikan 2-3 kali per detik, 2 sampai 3 detik per detik itu jadi kurang. Itu jadi lebih baik dilepas. Karena kalau kita RCP sambil ada ventilatornya juga, pasti ventilatornya berbunyi terus. Karena ventilatornya pasti akan mengira akan membuat sensor dia pasien ini menolak, pasti akan bunyi terus. Jadi lebih baik kita lepas. ETT-nya tetap, jadi kita sambungkan dengan ambu bag, kita pasang pun sudah bagging manual. Gitu ya. Kemarin yang dijelaskan gitu nggak pas David? Terus breathing. Pernapasan diberikan berapa kali? Ya berapa kali? Tadi berapa kali sudah saya sebutkan? 2 kali. 2 kali. Kalau sudah pakai ada ambubag seperti ini, kita berikan setiap waktu. Dalam artian sambil RCP, tapi juga sambil memberikan pakai bagging gitu. Jangan sampai dihentikan. Tapi kalau kita tidak ada ambubag itu, jadi sudah kita manual 2 kali. Setiap satu siklus itu diberikan 2 kali nafas. Ya. Tapi kalau dengan ambubag langsung diberikan terus saja. Ya lanjut RCP lagi. Berikutnya apa yang dimasukkan? Adrenalin misalkan. Seperti itu namanya algoritma David. Kita masuk ke ini dulu, bagaimana RCP anak dan RCP bayi. Kemudian kalau kita menemukan bayi yang misalkan sesar, ternyata bayinya tidak nangis, dicek, oh ternyata tidak ada nadi juga, dicek nggak ada nadi, nggak ada nafas, langsung kita apakan? Apa tadi? Masih cek nadi apa? Kita panggil bantuan. Jangan sampai terlupa singkatannya DR, danger, respond, habis itu CAB, circulation, airway, breathing. Tuh, jangan dibolak-balik. Kalau yang AH sekarang cek nadi begitu nggak ada nadi nggak usah cek nafas, pasti nggak ada nafas langsung RCP. Tapi kalau dicek ada nafas, kadang pun juga nggak ada nadi atau nadi lemah, itu bisa langsung di RCP. Itu AH yang 2020. Kalau dulu nggak, harus dipastikan ini selama 10 detik dicek. Kalau biasanya ada nafas, otomatis nadinya ada, tapi biasanya lemah. Kita cek. Kalau misalkan kurang dari berapa? Kurang dari 60 kali per menit. Betul, 60 kali per menit boleh di ya, boleh ditambahkan kompresi. Nah, terus setelah tidak ada nadi, kita cek tadi tidak ada nadi, langsung kita RCP. RCP-nya langsung ini aja. Kedalamannya berapa? 3 sampai 4 cm. 3 sampai 4 cm. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya sampai 5 siklus ya. Setiap satu siklus ini sambil tetap dipakai bagging. Kalau atau kita bisa
bisa dengan posisi gini juga boleh. Jadi setiap RJP gini kita harus biarkan dada itu mengembang kembali. Jangan sampai belum mengembang kembali kita sudah gini pencet. Dia nggak mengambil kesempatan untuk bernapas. Makanya harus kembalikan lagi sampai kembali. Oke, begitupun juga anak-anak. Yang penting kita sejajar sama posisi pasien. Terus ini karena terlalu pendek saya pakai aja. Nah, jadi kita sejajar, berdiri sejajar sama pasien. Terus yang digunakan itu bahu kita, kekuatan bahu, bukan gini. Jangan menggunakan kekuatan lengan, tapi bahunya. Kalau anak-anak gitu bisa pakai satu tangan. Posisi ini di mana? Tetap Di bagian sternum. Ya, sternum. Itu masih apa ya namanya? Cari tempat yang datar. Cari tempat yang datar dan keras, tidak empuk seperti ini. Sebetulnya ini kurang bagus seperti ini. Nah, kalau anak-anak bisa pakai satu tangan gini. Kedalamannya juga harus dicek. Mati, Pak. Dalam itu yang rusak, Pak, wanita. Oh iya, tadi ada yang nyala. Coba PJ-nya ambilkan tolong yang bisa. Kalau biasanya di bed pasien kita naik aja nggak apa-apa ke bed pasiennya, karena kita harus sejajar sama pasien. Nah, kita taruh tangan kita di sternum, kita tekan. Yang kita gunakan bahu kita, jadi badan kita yang dijatuhkan. Nah, ini terus jangan lupa diangkat dulu sampai dia kembali dadanya, jadi supaya mengisi lagi jantungnya. Jadi jangan dibiarkan gini. Nah, ini tidak boleh, jadi harus di gini dulu. 1, 2, itu ya, ritmenya ditambah, jangan cuma gini. Cara mengetahui kedalamannya itu udah pas gimana? Mantep aja sampai glek-glek gitu. Yang penting kita menekannya mantep dalam gitu, jadi jangan ragu-ragu. Kalau tulang rusuk pasien patah gimana? Stop atau lanjut? Stop. Lanjut atau stop? Ya, lanjut, betul. Ya, nanti bisa disambung kalau patah. Nanti nyawa nggak bisa dipanggil lagi kalau hilang. Misalnya ada flare chest gimana, Pak? Hah? Kalau misalnya ada flare chest, Ditangani dulu flare chest-nya. Itu. Jangan sampai kita RJP tapi di paru-paru pasien penuh dengan udara atau darah atau air, itu nggak boleh. Nanti pasien akan makin nyeri malah meninggal. Jadi kita atasi dulu flare chest-nya. Itu. Kalau di AHA itu kalau ada flare chest biasanya tetap langsung RJP aja. Gitu ya, nanti bisa nyoba satu-satu. Tuh, Mbak, coba Mbak sambil ambil bagging. Kalau baggingnya gimana? Coba. kunci 3 jari. Satu, dua. Siklus 1, 2, siklus 2. Betul. Itu ya. Selama RJP baggingnya tetap terus. Sampai Soalnya 5. ada 5 siklus ini. Terus setelah itu apa? Cek nadi. Ya, cek nadi. Berapa lama? 10 detik. Oke, belum ada nadi. Dan sekarang sudah 5 siklus. Kita apa lagi?
Nadi. Oh, ada nadi. Terus apa? Hentikan. Oh ya, kemudian obat. Apa? Obat. Obat apa? Ambil benar. Kalau kalian tahu? Ambil darah. Yang waktu David sama Pak Mumu itu. Oh, ada. Berarti udah diberikan algoritmanya. Sudah, Pak. Maksudnya apa irama jantung itu mikirin belum dikasih ke kita yang PT itu yang gimana gini kah dia Oh, ditagih berarti. itu belum dikasih. Kalau belum dikirim ditagih. Itu ekan. Iya, kalau sudah ada nadi, ya sudah kita cek kestabilannya nafas, misalkan sudah stabil, atau kalau belum stabil ya tetap di bagging terus, gitu ya. Kalau sudah, kalau misalkan kita menemukan pasien kalau dia tidak di jalan, ya kita posisi recovery. Posisi recovery itu bisa dimiringkan. Tujuan dimiringkan itu apa? Hah? Supaya apa? Mencegah apa? Lidah jatuh ke menghambat pernafasan gitu. Jadi posisinya gini. Saya mau tidur ya. Jadi posisi pasien diginikan, dimiringkan gini. Atau gini, boleh gini. Terus pasiennya diginikan. Tangannya di sini. Posisinya, iya. Nah, ini tangan ini akan dikunci oleh kepala sehingga dia tidak bisa gini. Terus posisi kaki yang kanan di bagian atas itu. Tuh, ada yang mau ditanyakan? Itu kan setelah di tekan tadi kan harus kayak di jangan ditekan gitu kan, itu harus diangkat atau nggak apa-apa? Jangan diangkat ke misalkan gini ya, jangan gini, tapi tetap menyentuh dadanya. Jadi gini. Tetap diperhatikan gitu ya, jangan gini. Kalau ini kan masih menekan terus, nah tapi biarkan dia mengisi dulu jantungnya. Ya, ada pertanyaan lagi? Atau anak usia 2 tahun itu biasanya pakai satu tangan. Tetap ini. Misalkan ada orang tersedak, nggak bisa dikeluarin, misalkan tersedak bakso, udah di Heimlich manuver, sudah di back blow tapi nggak keluar, apa yang dilakukan? Apa? Gimana? Apa yang dilakukan? RJP? Enggak. Kasih bantuan nafas? Enggak. Terus diapain? Dia udah nggak bisa nafas nih, lama-lama mati. Udah nggak bisa oksigen. Terus diapain? Kalau punya pulpen standar, dia punya pulpen standar. Ya, Yang standar. Ada yang tahu standar kenapa dia standar AE? Apa? Ada yang tahu? Kenapa dikasih namanya standar AE? Terus apa lagi? Namanya airway emergency. Jadi pulpen ini bisa digunakan untuk gawat daruratan jalan nafas. Jadi kalau ada yang kenalan bakso tapi nggak bisa keluar tadi, bisa digunakan ini. Namanya krikoidektomi. Nah biasanya yang boleh melakukan orang-orang medis, dokter seperti itu. Kalian pegang jakun kalian masing-masing, di sini ada yang sela-sela itu kan, nah itu yang bisa ditusuk. Ini ya Ya, yang lubang jangan yang atasnya ini, tapi yang tengah-tengah. Ini bisa.
Jadi Suka aja tuh Pak. di steril dulu, bisa dipanasi atau pakai alkohol. Habis itu ditusuk. Dalam. Itu Jangan terlalu keras juga. Makanya harus bisa harus latihan. Makanya hanya orang-orang tertentu yang boleh. Medis, para medis yang sudah dilatih. Itu kalau udah tertusuk, terus kita segera ambil, udah. Terus kita fiksasi bawa ke rumah sakit. Yang bisa cuma pulpen standar. Yang pulpen lain nggak bisa. Karena dia ada urut-urutannya gini, lancip, runcing. Nah, ini bisa. Nanti kalau hijau kanan kiri berarti kita recoilnya benar, sama kedalaman kompresinya benar, sama waktunya, sama ritmenya bisa benar. Itu ya, kalau capek bisa pakai kanan kiri bisa. Gitu ya. Ada yang mau nyoba?